Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa menghirup udara segar ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi rahmat kepada kita semua. Dan tak lupa juga selawat beriring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada pertanyaan seperti biasa datangnya dari Ibu Karmila. Ustaz, bagaimana caranya supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tolong jelaskan Ustaz supaya kita paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini datang dari Ibu Karmila. Dia mengatakan bagaimana supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Jadi doa bagaimana supaya doa dikabulkan oleh Allah. Ini pertanyaan juga aneh juga nih. Kalau kita bertanya bagaimana supaya doa kita dikabul oleh Allah, berarti kita juga ragu juga. Berarti kita beranggapan Allah itu tidak mengabul permintaan kita. Sebenarnya kita mesti tahu tentang Allah tersebut sehingga kita bisa paham. Makanya di sini saya terangkan ya dengan jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah berkata atau Allah berfirman, ya. Apa kata Allah? Apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku ya Muhammad, katakan bahwa sesungguhnya aku dekat. Jadi Allah itu dekat sekali, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Tidak ada permintaannya tidak aku kabulkan. Ya, tak ada permintaan yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi ada tapinya, hendaklah dia menerima seruanku, hendaklah dia beriman kepadaku. Jadi kita harus mau menerima seruan Allah dan beriman kepadanya, ya, semoga dia berada dalam kebenaran. Jadi begitu Allah katakan, supaya kita berada kebenaran, hendaklah kita menerima seruan Allah dengan beriman. Jadi sebenarnya permintaan kita kepada Allah tidak ada, doa kita tidak pernah dikabulkan Allah. Allah yang mengatakan demikian. Tapi syaratnya kita mau menerima seruannya dan kita beriman dengannya. Semua permintaan kita pasti dikabulkan Allah. Kita harus tahu benar tentang Allah. Allah itu kadang-kadang belum lagi kita meminta, dia sudah memberi kita. Bergetar saja hati kita, Allah sudah kabulkan permintaan kita, sedang kita belum pernah meminta. Mana ada seperti Allah, belum saja kita meminta dikasih. Begitulah baiknya Allah Subhanahu wa taala, begitulah rahmatnya Allah kepada kita semua. Kadang-kadang kita tidak pernah berdoa atau berpikir, ya. Pernahkah kita berpikir kita hadir ke dunia ini? Coba kita pikir, pernah tak kita berdoa atau kita lahir ke dunia ini? Tidak pernah.
itu merupakan lahir kita di dunia ini, hadir kita di dunia ini merupakan suatu schedule namanya, schedule dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak manusia pada zaman sekarang ini beda. Dia seolah-olah yang bikin schedule itu dia, bukan Allah. Kadang-kadang tahun 2002 anaknya nanti harus satu, dia bikin schedule. Tahun 2003 anaknya satu juga, 2023 anaknya juga satu. Seolah-olah dia yang membuat schedule tersebut. Itu satu kekeliruan juga. Sebenarnya yang bikin schedule Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu hanya orang tua ini hanya sekedar merupakan menjalankan suatu syariat saja, ya, menjalankan satu syariat saja. Kalau kita pikir berapa banyak orang ada menikah 30 tahun lamanya tidak punya keturunan sama sekali. Tidak punya keturunan sama sekali. Apakah dia yang menghendaki seperti itu? Dia juga bisa juga bikin schedule, tapi tak bisa. Kita bikin schedule, Allah bikin schedule Allah yang berlaku. Nah, itu yang perlu kita sadari. Kadang-kadang kita memang kurang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita punya kekuatan sehingga kita bisa berbuat. Bahkan kita tidak punya kekuatan sama sekali. La haula wala quwata illa billah. Al-azim, tak ada daya upaya kita, melainkan daya upaya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk Ibu Kamila ketahui, doa kita sebenarnya tidak ada doa kita tidak dikabulkan dengan Allah. Yang penting kita, ya, yang paling penting dari kita menerima semua yang sebuah Allah dan beriman kepadanya. Ada juga lagi pertanyaan, kenapa orang kafir itu katanya, kenapa orang kafir itu tidak pernah memohon pada Allah, dia hidup kaya senang? Nah, ini satu keliruan juga lagi. Bagaimanapun, ya, walaupun dia kafir, walaupun dia iblis sama sekali, dia tetap diberi Allah rezeki. Kenapa saya sebut? Karena Allah mewajibkan atas dirinya memberi rezeki kepada makhluknya. Kenapa? Karena makhluknya dia yang mencipta. Walaupun di iblis, Firaun, dia Allah juga mencipta. Allah mewajibkan atas dirinya, ya, karena dia Rahman dan Rahim, dia tetap memberi rezeki. Itu sudah janji dia, karena dia memberi rezeki kepada makhluknya. Jangankan manusia, semut juga dikasih Allah rezeki. Jadi kita harus paham. Yang berikutnya, kita tidak boleh merasa tidak ridho dengan Allah. Kadang-kadang tidak ridho Allah, aku ngapa beribadah tapi miskin hidup. Itu seolah-olah dia tidak menerima ketetapan Allah. Yang paling tinggi nilai yang kita menerima ketetapan Allah. Itulah yang dikatakan orang bersyukur. Orang bersyukur gitu. Pada zaman dahulu pernah Allah mengatakan, hai Musa, itu teman kau yang sampai di surga nanti. Musa mencari orang tersebut. Orang tersebut ditemu. Setelah bertemu kepada surga, apa istimewa orang yang ketemu Musa? Sampai Allah juga mengatakan itu teman Nabi Musa. Ingat kata malaikat, sekarang orang ini saya ambilkan kedua matanya. Ambil kedua matanya, itulah buta ya. Akhirnya ditemukan dengan Nabi Musa. Apa jawab orang buta? Dia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa sampai bertanya, bagaimana kamu bisa bersyukur sedang mata kamu tidak ada, sedang kamu dah buta kedua-duanya? Aku tetap bersyukur kepada Allah karena aku ditemukan dengan engkau, wahai Musa. Begitulah orang bersyukur. Kita harus sedemikian. Kadang-kadang kita tidak mau bersyukur. Selama ini orang menghati syukur kayak itu. Dapat satu rezeki, bersyukur, kenduri dia. Bukan itu yang maksudnya bersyukur. Bersyukur itu, lawan kata syukur, lawannya kufur. Orang bersyukur, orang menerima semua ketetapan Allah. Orang kufur, orang yang mengingkari ketetapan Allah. Jadi kalau kita apapun dibuat Allah, diciptakan Allah, kita harus ridho ketetapan dia. Ya, orang-orang ada di antara dahulu orang beriman juga. Apa katanya, seandainya apa? Itu kalau tak salah dari imam juga nih. Salah dari
Imam Zainal Abidin kalau tak salah. Kalau seandainya aku dimasukkan Allah ke dalam neraka, tetap aku berceritakan pada penghuninya bahwa aku sangat mencintai Allah. Begitu mereka itu, bukan merasa putus asa. Ada manusia zaman dulu putus asa. Kalau begini caranya lebih enak aku dijadikan pohon. Tidak berdosa aku nanti ketemu Allah. Aku merasa kesal jadi manusia. Enak ya kalau aku dijadikan pohon atau jadikan burung. Aku enak makan di dunia ini. Ya, nanti mati tidak diminta bertanggungjawab. Itu adalah orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang punya orang ridho, apapun ditaruh Allah kepada dia, dia tetap ridho. Jadi kita tetap ridho. Mari kita sama-sama untuk berdoa supaya kita termasuk orang yang ridho Allah. Mari kita berselawat dahuluan, setelah itu kita berdoa. Doa singkat tapi bermakna, ya. Mari kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inni ad'uka kama amartani fastajib li kama wa'adtani. Ya Allah, sesungguhnya aku menyerumu sebagaimana telah kau perintahkan kepada aku, maka kabulkanlah seruanku itu sebagaimana telah kau janjikan kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hati Ibu Kamila menjadi tentram, ya, tentram, aman, dan seluruh doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.